Bab 201, Cinta atau Benci. Apa gunanya mengatakannya sekarang? Itu sudah menyebar ke seluruh akademi, dan bahkan kakekku mungkin sudah mendengarnya sekarang. Lin Na berkata dengan marah. Long Yi melengkungkan bibirnya, lalu dengan dingin mendengus, "Bawa malapetaka pada dirimu sendiri, siapa yang bisa kau salahkan? Ini adalah balasanmu sendiri." "Kamu," Lin Na dengan benci berbalik dan berjalan pergi, lalu melihat mereka dari tempat yang jauh. Dia tersesat dalam pikiran. Apakah dia benar-benar orang yang kata-katanya tidak bisa dipercaya? Tatapan Long Yi dipenuhi dengan jijik dan kata-kata Simen Wuhen membuatnya merasa tidak bahagia di hatinya. Tetapi bisakah dia, seorang wanita yang sombong, menjadi pelayannya selama sebulan? Ling Na bergumul dalam hatinya, dan entah bagaimana, melihat ekspresi menghina Long Yi, dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya, atau untuk mengatakan, dia tidak ingin citranya seperti ini di jantung Long Yi. Tepat ketika Lin Na ragu-ragu di sana, Long Yi duduk di padang rumput. Simen Wuhen dan Long Linger, satu di sebelah kiri di sebelah kanan, duduk di sebelahnya. "Adik perempuan, Linger, kalian berdua juga belum kembali ke rumah untuk waktu yang lama, apakah kamu rindu?" Long Yi mengingat kata-kata Xiao Yi, jadi dia tidak bisa tidak bertanya. "Ya, aku benar-benar agak rindu rumah, haruskah kita kembali?" Long Linger memeluk lengan Long Yi dan bertanya. Melihat itu, sudah sekitar setahun sejak mereka meninggalkan kota Soaring Dragon, jadi jika dia berkata, dia tidak merindukan rumah, maka itu hanya akan menipu orang. "Ya, saudara laki-laki kedua, apakah kamu berencana untuk kembali?" Simen Wuhen juga memeluk lengan lain Long Yi dengan payudara lembutnya menempel di lengannya tanpa ragu. Long Yi tidak berbicara. Menuju klan Simen, dia benar-benar memiliki semacam perasaan aneh dalam hatinya, tetapi apakah dia benar-benar ingin kembali? Sekarang dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dunia ini, dan di dunia ini, klan Simen adalah rumahnya dan Kekaisaran Naga Kekerasan adalah negaranya. Jadi jika Simen Nu memanggilnya kembali, maka haruskah dia kembali? Mengingat mata baik hati Simen Nu dan mata berlinang enggan berpisah dengan Dong Fang Wan sebelum berpisah, Long Yi dengan ringan menghela nafas. "Aku juga tidak tahu. Kalau dipikir-pikir, kalau aku kembali, mungkin aku akan mati tenggelam oleh air liur jutaan rakyat jelata di kota naga melonjak," kata Long Yi dengan senyum mencela diri. Long Linger gemetar, dan melihat garis besar dan mata berbintang yang cemerlang dari Long Yi, serta mengingat senyum buruk yang selalu menggantung di wajahnya, yang secara tidak sadar akan menarik orang lain, pikirnya, Long Yi benar-benar bodoh dan tidak kompeten tiran Simen Yu yang telah melakukan semua jenis kejahatan di masa lalu. Long Yi seakan merasakan tatapannya, sedikit memandang ke arahnya, dan kebetulan melihat Long Linger menghindari tatapannya dengan panik. Setelah itu, dia dengan lembut bertanya, "Linger, apakah kamu masih membenciku?" Long Linger tetap diam, hanya memeluk lengan Long Yi dengan erat. Dia tampaknya takut dan juga ragu-ragu. "Kakak kedua, apakah kamu masih harus bertanya?" Linger sangat bahagia sekarang, bagaimana dia bisa membencimu? Simen Wuhen mengkonfirmasi di permukaan, tetapi pada kenyataannya, dia mengingatkan Long Linger. Setelah mendengar kata-kata Simen Wuhen, Long Linger berkata, "Ya, tinggal di samping Long Yi, dia benar-benar sangat bahagia." Hanya, apakah kebahagiaan ini ilusi atau bukan? Selain itu, pada saat itu, bukankah dia hanya berpura-pura membuat Long Yi menurunkan penjagaannya? Sekarang Long Linger bingung. Dia tidak dapat memahami hatinya sendiri dengan jelas, bahwa kebencian yang mendalam pada masa itu telah membuatnya buta, dan dia tidak dapat membedakan hak dan kesalahan. Jika bukan karena pembicaraan ini, maka dia mungkin tidak pernah memikirkannya, tetapi sekarang setelah masalah ini disebutkan, seolah-olah seember air dingin dicurahkan ke dalam hatinya, rasa sakit yang sebelumnya terbangun dalam rohnya. Long Linger mengangkat kepalanya, dan berkata memaksakan dirinya untuk tersenyum, "Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengar." "Ah, itu benar, kemarin, Wuhen mengatakan bahwa Ling Feng sebenarnya adalah seorang gadis, di mana dia sekarang?" Melihat Long Linger melepaskan lengannya, Long Yi marah dari lubuk hatinya tanpa alasan.
Dia mengambil napas dalam-dalam untuk secara paksa menekan amarahnya dan menjawab, dia punya urusannya, jadi dia pergi. Ah, Kiri, kakak kedua, bagaimana kamu bisa membiarkannya pergi tanpa membiarkan kami mengucapkan selamat tinggal padanya? Melihat kemarahan di mata Long Yi, Simen Wuhen buru-buru mengubah topik pembicaraan. Dia punya masalah mendesak, jadi dia tidak punya waktu. Long Yi menjawab. Dan melihat wajah Long Ling'er yang cantik dan berubah-ubah, Long Yi tidak bisa lagi melihat ini, jadi berdiri tiba-tiba, dia berbalik untuk pergi. Long Yi. Long Ling'er kaget, dan tanpa sadar menangkap lengan baju Long Yi. Long Yi berbalik, lalu menatap lurus ke mata Long Ling'er yang cantik dan panik itu, dia berkata, jawab aku sekarang, apakah kamu masih membenciku? Apakah semua senyum manis yang kamu miliki ketika kamu bersama aku, berasal dari hati yang setia atau hanya berpura-pura? Aku, Long Yi, kamu, Long Ling'er agak bingung. Sekarang otaknya dalam kekacauan. Dan seolah-olah mimpi buruk mulai berkilau di depan matanya lagi, maka wajahnya menunjukkan kebencian serta sedikit kebingungan. Long Yi merasakan sakit di hatinya. Dia selalu percaya bahwa Long Ling'er telah benar-benar jatuh cinta padanya, dan kebencian di hatinya telah menghilang tanpa jejak lama, tetapi melihat keraguan-raguan dan ketidakpastian Long Ling'er dan juga kebencian barusan, amarahnya melonjak karena dia peduli padanya dan karena dia sudah menganggapnya sebagai wanita dulu. Mungkin, di mata orang lain, kemarahan seperti ini tidak masuk akal. Bukankah dia sendiri yang bertanggung jawab atas Long Ling'er untuk membencinya? Bukankah dia memperkosanya pada malam itu? Tapi, seorang pria, terutama seperti Long Yi yang asteris orang dalam masalah kasih sayang, bagaimana dia bisa menahan wanita sendiri masih membencinya? Pada awalnya, dia telah menerima Long Ling'er murni untuk melihat trik apa yang dia miliki, tetapi sekarang setelah kasih sayang itu lahir, dia merasa agak tak tertahankan. Lagi pula, kasih sayang murni tidak mampu mentolerir bahkan sebutir pasir pun. Long Yi menarik napas dalam-dalam, lalu dengan ringan mengibaskan tangannya, dia berjalan pergi dengan langkah besar. Simen Wuhen menatap Long Ling'er untuk sementara waktu, lalu buru-buru berlari mengejar Long Yi. Pada saat ini, Lin Na kembali ke akal sehatnya, dan melihat Long Yi menyerbu pergi, dia tidak dapat memahami keadaan, dan bergumam, mengapa kamu sangat marah, apakah kamu benar-benar ingin aku melakukan seperti yang dijanjikan? Simen Wuhen mengejar Long Yi, lalu memegang tangan Long Yi. Dia berjongkok, bertingkah seperti anak kecil yang menunjukkan emosinya. Kakak kedua yang bau, kamu berjanji padaku, tidak peduli apa yang dilakukan Long Ling'er, kamu akan memaafkannya. Simen Wuhen berkata sambil dengan gugup menatap Long Yi. Long Yi menghela nafas, lalu menepuk kepala Simen Wuhen. Dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, sebenarnya, aku tidak marah padanya, aku marah pada diriku sendiri. Kenapa aku begitu menjijikkan? Sudah begitu lama, tapi aku masih belum bisa membuat Long Ling'er melepaskan kebenciannya. Simen Wuhen berdiri, dan berkata, kakak kedua, aku tidak percaya bahwa kamu tidak dapat melihat Ling'er telah jatuh cinta dengan kamu sejak lama, hanya Ling'er sendiri tidak dapat melihat ini dengan jelas, itu saja. Masalah 2 tahun lalu telah sangat merugikannya. Karena itu salahmu, tidak bisakah kamu menoleransi sedikit? Long Yi menjadi stagnan, lalu tersenyum masam, dia menyentuh hidungnya, menerima pelajaran dari Simen Wuhen. Dia berkata, pergilah, menemani Ling'er, aku akan pergi untuk mengambil nafas. Simen Wuhen melepaskan tangan Long Yi, lalu dengan cemas menatap Long Yi sebentar, dia kembali. Saat ini, Lin Na sedang duduk di samping Long Ling'er, dan tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak mendapat tanggapan dari Long Ling'er, jadi dia agak bingung karena dia tidak dapat memahami bagaimana suasana berubah menjadi ini. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi dengan Ling'er? Melihat Simen Wuhen datang, Lin Na bertanya dengan khawatir. Simen Wuhen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat, kami akan kembali. Lin Na ingin menemani mereka, tetapi melihat penampilan Simen Wuhen seolah-olah dia tidak ingin membiarkannya tahu, dia kembali sendirian.
Si Men Wuhen yang dipimpin pucat menghadap Long Linger ke asrama putri mereka. Dan pada saat ini, melihat Long Linger yang bahagia beberapa saat yang lalu berubah menjadi ini, BBO tidak bisa tidak bertanya dengan cemas apa yang terjadi pada anak ini. Apakah dia sakit? Si Men Wuhen menggelengkan kepalanya dan berkata, sesuatu terjadi, tetapi akan segera baik-baik saja. Tidak perlu khawatir, BBO. Selesai berbicara, dia menarik Long Linger dan naik. Long Linger duduk di tempat tidur dengan kepala menunduk, dan dengan air mata mengalir di pipinya, dia memeluk si Men Wuhen dan bergumam, "Wuhen, katamu, apa yang terjadi padaku? Apakah aku mencintainya atau membencinya?" Si Men Wuhen dengan lembut menepuk punggung Long Linger dan berkata, "Tanyakan hatimu sendiri, aku mendengar itu, jika kamu tidak melihat orang yang telah kamu cintai, maka kamu akan merindukannya dan juga ingin melihatnya lagi. Kamu akan bahagia jika dia memuji kamu, kamu akan cemburu jika dia bersama wanita lain, kamu akan bahagia jika dia bahagia, kamu akan sedih jika dia sedih, dan kamu akan suka berbagi segalanya dengannya," kata si Men Wuhen dan saat berbicara, matanya mulai kabur. Dengarkan saja dirimu sendiri. Long Linger terkejut, semua yang dikatakan si Men Wuhen tampaknya sangat identik dengan perasaannya. Ketika dia tidak melihat Long Yi, dia merindukannya. Dia akan cemburu jika wanita lain ada di sampingnya, dia akan merasa bahagia jika dia bahagia, dan dia akan merasa sedih jika dia sedih. Jadi apakah ini berarti dia benar-benar telah jatuh cinta padanya? Dan bukankah berakting hanya karena dia ingin membalas? Yah, jangan pikirkan itu, tidur saja, dan ketika kamu bangun besok, mungkin semuanya akan jelas, kata si Men Wuhen. Lalu mendorong Long Linger ke tempat tidur, dia menutupinya dengan selimut. "Wuhen." Long Linger tiba-tiba memanggil si Men Wuhen. "Mehem, katamu, apakah Long Yi marah?" tanya Long Linger. "Ya, dia marah pada dirinya sendiri, berpikir mengapa dia begitu tergila-gila padamu." Si Men Wuhen tersenyum dan berkata, lalu melihat senyum muncul di wajah Long Linger, dia keluar dan menutup pintu. Senyum si Men Wuhen menghilang, dan agak tanpa daya bersandar di pintu. Pernyataan barusan bukan sesuatu yang dia dengar, sudah ada di hatinya sejak lama. Jika itu benar-benar kondisi untuk mengukur apakah seseorang jatuh cinta atau tidak, maka bukankah dia? Si Men Wuhen, apa yang kamu pikirkan? Si Men Wuhen dengan tegas membenturkan kepalanya dan mengelilingi 2 putaran di sekitar ruang tamu. Dia tiba-tiba membuka pintu dan berjalan keluar. Bab 202, bertemu pedang suci wanita lagi. Si Men Wuhen merasa hatinya tertahan dan panik. Dengan ribuan helai dan ujung longgar yang berliku-liku di sekitar jantungnya seolah-olah kusut, pikirannya dalam kekacauan. Dia perlahan-lahan berjalan ke bawah, dan berjalan keluar dari asrama. Dia duduk di bangku batu di bawah pohon besar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang, merasa agak takut dan juga agak bingung. Long Yi seperti matahari yang bersinar, ia selalu menarik perhatian orang sepanjang waktu, dan terutama untuk anak perempuan, itu sangat sulit untuk menolak pesonanya. Senyumnya yang terkadang brilian kadang-kadang jahat, kadang jujur kadang menyeringai sopan, kekuatan kuat, penampilan luar biasa, dan humor lucu, bahkan gadis sedingin es pun akan dilelehkan olehnya. Si Men Wuhen dengan ringan menghela nafas, apakah tuan yang disebutkan oleh saudara laki-lakinya yang kedua begitu kuat? Dia benar-benar membentuk kembali anak lelaki kaya yang tidak cakap dan tidak kompeten menjadi tokoh seperti itu. Selain penampilan, segalanya tampak diubah menjadi orang lain. Terkadang dia benar-benar ragu apakah orang ini benar-benar saudara laki-laki keduanya atau hanya orang lain yang mirip dengan saudara laki-laki keduanya. Jika dia bukan saudara laki-lakinya yang kedua, maka betapa indahnya itu. Si Men Wuhen secara tidak sadar bergumam. BBO yang memperhatikan si Men Wuhen, melihat sosok kesepian si Men Wuhen di bawah sinar rembulan, dia diam-diam menghela nafas. "Ah, dosa, si Men Nu, bocah bodoh itu melahirkan anak yang baik. Ai, jangan katakan padaku bahwa itu ditakdirkan oleh surga." BBO berjalan keluar dari asrama. Dengan langkahnya yang tampaknya lambat, dia tiba-tiba tiba di samping si Men Wuhen dalam sekejap mata.
"Nak, apa yang mengganggumu?" Bibi O duduk di sebelah si Men Wuhen dan menepuk pundaknya. Dia dengan ramah bertanya. Si Men Wuhen menoleh dan melihat tatapan Bibi O yang lembut dan sangat peduli. Hidungnya tanpa sadar berubah masam dan air mata mengalir dari matanya. Dia tidak tahu mengapa dia kehilangan kendali dirinya seperti ini. Hanya melihat mata Bibi O yang hangat, dia merasa sangat ramah. Bibi O memeluk si Men Wuhen dengan perasaan menyesal dan berkata, "Ada apa? Katakan pada Bibi." Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Bibi telah hidup selama beberapa tahun lebih lama. Mungkin aku bisa memikirkan cara. Menghadapi Bibi O yang kepadanya dia selalu merasa sangat sayang, si Men Wuhen tiba-tiba memiliki semacam perasaan yang kuat untuk mencurahkan asterisnya. Dia telah mengubur masalah ini dalam hatinya untuk waktu yang sangat lama. Dia juga tidak berani membicarakan hal ini, sehingga dia bahkan memaksakan dirinya untuk tidak memikirkannya, dan telah menanggungnya dengan kesulitan besar. "Bibi O, ini sangat menyakitkan, benar-benar sangat menyakitkan." Si Men Wuhen mengertakkan gigi dan menangis. Seluruh tubuhnya gemetar dan tangannya mengepal erat. Melihat penampilan si Men Wuhen yang menderita, mata Bibi O memerah. Hampir meneteskan air mata, dia mengutuk dalam hatinya, "Bocah bau klan Simen, jangan bilang padaku bahwa kamu dilahirkan untuk menyakiti perempuan. Nak, jangan seperti ini, katakan saja, kamu akan merasa sedikit lebih baik setelah berbicara." Bibi O menepuk punggung si Men Wuhen dan berkata dengan lembut, "Bibi O, aku sebenarnya benar-benar jatuh cinta dengan saudara kandungku sendiri. Aku gadis nakal yang tak tahu malu. Wuwu, aku adalah gadis nakal tanpa rasa malu." Si Men Wuhen tersedak isak tangis Bibi O, dan dia menggigit bibirnya begitu keras sehingga darah sudah keluar. "Siapa bilang kau gadis nakal yang tak tahu malu? Siapa bilang? Apa yang salah dengan jatuh cinta pada si Men Yu, bocah bau itu? Itulah keberuntungannya beberapa kali seumur hidup bagimu untuk jatuh cinta padanya." Bibi O tiba-tiba berseru dengan gelisah. Si Men Wuhen kaget dan mengangkat kepalanya. Dia berkata, "Tapi dia adalah saudara lelaki aku." "Dia tidak." Bibi O berkata tanpa berpikir. "Ah." Si Men Wuhen dengan bingung menatap Bibi O. "Maksudku, mungkin dia bukan saudaramu. Kamu tidak terlihat seperti dia." Bibi O dengan paksa mengoreksi dirinya dengan tergesa-gesa. Si Men Wuhen menggelengkan kepalanya dan bergumam, "Bagaimana mungkin? Betapa indahnya jika itu terjadi. Ai, gadis bodoh, jika kamu benar-benar mencintainya, maka teruslah mencintainya, terlepas dari identitas, dan terlepas dari bagaimana orang lain berpikir. Tidak bisakah kamu melakukan ini?" Bibi O membelai rambut si Men Wuhen, dan tangannya yang lain menghapus darah dari bibirnya. Si Men Wuhen menggelengkan kepalanya kesakitan dan berkata, "Tidak, aku tidak bisa. Jika kakak kedua tahu pikiranku, maka dia pasti tidak akan berbicara denganku lagi, dan jika aku membiarkan orang lain tahu, maka itu pasti akan membuatku malu. Klan, jadi aku tidak bisa melakukan itu. Jika tidak mungkin, maka diam-diam kunci segala sesuatu di hatimu, dan waktu akan mencairkan segalanya." Bibi O berkata dengan lembut, "Tapi, jangan tetapi, tinggalkan dia, dan pergi jauh, maka mungkin kamu akan melupakannya." Bibi O seolah menghipnotis berkata perlahan, "Tinggalkan dia, tinggalkan dia." Si Men Wuhen bergumam berulang-ulang, dan kelopak matanya saat diisi dengan timah mulai menutup. Tepat ketika si Men Wuhen hampir menutup matanya, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia membuka matanya lebar-lebar, lalu menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Tidak, aku tidak bisa meninggalkannya. Aku tidak bertanya terlalu banyak, selama aku bisa berdiri di sampingnya dan memandangnya, tidak apa-apa." Bibi O dengan lembut menghela nafas, sepertinya ini benar-benar ditakdirkan oleh surga. Sekarang dia tidak bisa menebus, dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Jika si Men Yu, bocah bau itu berani membuat anak ini Wuhen menderita keluhan, maka aku akan mengelupas kulitnya. Si Men Wuhen tampaknya menemukan tujuan. Ya, itu benar, dibandingkan dengan tidak dapat melihatnya, segala sesuatu yang lain sepertinya bukan apa-apa.
Setelah berpikir jernih, si Menwuhen tiba-tiba banyak santai. Dan merasa mengantuk, apalagi berada di rumah Bibi O seolah-olah ibu yang hangat, dia tertidur dengan air mata masih ada noda di wajahnya. Melihat si Menwuhen yang tertidur pulas, Bibi O dengan ringan menghela nafas dan bergumam, "Nak, kamu pasti senang." Pada saat itu, penampilan Bibi O berubah. Rambut abu-abunya langsung berubah menjadi hitam pekat, wajahnya penuh keriput menjadi halus dan penuh pesona dewasa. Dia tiba-tiba adalah pedang suci misterius yang telah menyerang Long Yi terakhir kali, atau mungkin dewa pedang perempuan. Dengan hati-hati melihat garis besarnya dan garis besar si Menwuhen, mereka tiba-tiba memiliki kemiripan. Jika seseorang melihat adegan ini, maka mereka pasti akan berpikir bahwa mereka adalah ibu dan anak. Long Yi diam-diam duduk di puncak Akademi Sihir Suci, dan seolah-olah seorang biksu tua duduk bermeditasi, dia benar-benar tidak bergerak. Long Ling'er adalah gadis pertama yang memiliki hubungan dengan dia di dunia ini, dan terutama dalam keadaan seperti itu, jadi dia memiliki semacam rasa bersalah dan perasaan khusus terhadapnya, dan ditambah dengan cinta yang datang dengan waktu, reaksinya terhadap hanya beberapa saat yang lalu adalah besar seperti itu. Yah, besok aku harus pergi dan membujuknya. Melihat penampilannya, dia jelas-jelas jatuh cinta pada aku, tetapi seperti yang dikatakan adik perempuan, dia sendiri tidak jelas, itu saja. Long Yi berpikir dalam hatinya. Jika segala macam reaksi Long Ling'er sebelumnya adalah bertindak, maka dia terlalu menakutkan. Saat itu, Long Yi secara naluriah merasakan bahaya, dan sarafnya segera runtuh. Setelah itu, dia langsung menghilang dari tempat itu, dan muncul di langit. Setelah itu, balok batu yang dia duduki sekarang dihancurkan menjadi beberapa bagian dengan pedang Ki Ungu. "Ini kamu, kakak, setidaknya sapa aku sebelum menyerang." Long Yi memandang wanita paruh baya yang cantik mengenakan gaun ungu tidak jauh karena terkejut, lalu berkata sambil tersenyum. Saat ini tubuhnya basah karena keringat dingin melihat serangan itu. Wanita paruh baya yang cantik dengan dingin mendengus dan berkata, "Bocah bau, kerajaanmu bangkit kembali." Long Yi menyeringai dan berkata, "Kakak, aku tidak tahu apa urusanmu denganku untuk mencariku di tengah malam." Wanita paruh baya yang cantik itu memandangi Long Yi dengan matanya yang indah, yang membuat tulang punggung Long Yi menggigil, karena ia merasa seolah-olah seekor ular beludak mengawasinya dengan cermat. "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk merawat Long Ling'er dan adik perempuanmu sebelumnya? Kalau tidak aku akan mengalahkanmu sampai kamu menjadi kepala babi." Wanita paruh baya yang cantik itu berkata dengan dingin. Long Yi menyentuh hidungnya, dan tertawa hampa, sambil berpikir dengan bingung. Jangan bilang bahwa wanita ini selalu menatapku. Kalau tidak, bagaimana dia tahu begitu ada tanda-tanda gangguan, apalagi, mengapa dia begitu khawatir tentang Long Ling'er? Mungkinkah dia adalah ibu kandung Ling'er? Long Yi membiarkan imajinasinya berlari liar. Masih berani tertawa, sepertinya tubuhmu gatal. Wanita paruh baya yang cantik memelototi Long Yi dan berkata. Long Yi mengangkat bahu, dan berkata dengan tegas, "Aku tahu kamu dan kakekku memiliki persahabatan yang dalam, dan aku menghormatimu sebagai senior sampai taraf tertentu. Tetapi masalah antara aku dan Ling'er adalah urusan pribadi, jangan, apakah kamu merasa terlalu banyak campur tangan?" Wanita paruh baya yang cantik itu mendengus dingin dan berkata dengan keras, "Tidak ada masalah di bawah langit yang tidak dapat aku campuri." Long Yi tertawa dan berkata, "Ada satu hal yang kamu tentu tidak bisa ikut campur." "Apa?" Wanita paruh baya yang cantik itu bertanya. "Hati kakek aku." Long Yi tersenyum dan tampak cantik wanita paruh baya tatap muka. Benar saja, kulit wanita paruh baya yang cantik itu berubah setelah mendengar kata-kata Long Yi, kemudian dengan pedang tangannya menunjuk ke arah Long Yi, seorang yang kuat mungkin menutupi surga, menekan Long Yi. "Aku berkata, kakak, bahkan jika aku menebak dengan benar, tidak perlu begitu marah dan marah, bagaimanapun, sudah lama." Long Yi menggunakan kekuatan rohnya dan kekuatan internal untuk melawan dan berkata sambil tersenyum. Wanita paruh baya yang cantik menurunkan pedangnya, dan dia mungkin benar-benar bubar, hanya meninggalkan kesedihan dan melankolis.
Melihat corak sedih dari wanita paruh baya yang cantik ini, Long Yi tiba-tiba merasa agak kasihan padanya, jadi dia berkata, "Kak, itu hanya omong kosong aku, jangan menganggapnya serius, kamu begitu cantik, kakek aku pasti memiliki telah terpesona oleh kamu pada tahun-tahun itu." Wanita paruh baya yang cantik mengangkat kepalanya dan berkata dengan sedikit senyum, "Kamu bocah, kalian semua klan Simen adalah sama, menipu orang sampai mati dengan kata-kata manis dan frase manis." Kata-kata manis dan frase yang manis. Apa itu? Aku hanya berbicara kebenaran. Long Yi tersenyum dan berkata, "Yah, kamu tidak perlu menyanjungku. Setelah ini, jangan membuat kedua gadis itu sedih. Jika aku tahu bahwa kamu membuat mereka sedih lagi, maka aku akan mengupas kulitmu," kata wanita paruh baya yang cantik dengan acuh tak acuh. "Yakinlah, hari ini adalah salahku, selanjutnya, aku tidak akan melakukannya." Long Yi mengakui kesalahannya dan berkata, tapi di lubuk hatinya ada pertanyaan, apakah dia juga membuat Simen Wuhen sedih? Mengapa wanita paruh baya yang cantik ini selalu menyatukan mereka? Dia memiliki ilusi seolah-olah Simen Wuhen adalah orang yang benar-benar ingin disebutkan oleh wanita paruh baya cantik ini. Wanita paruh baya yang cantik itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saat ini, keadaan benua itu buruk dan rumit, dan hari-harimu yang riang juga hampir berakhir, jadi selalu pastikan untuk berpikir 3 kali sebelum bertindak." Setelah berbicara, wanita paruh baya yang cantik menghilang di langit malam seolah-olah hantu. Long Yi biasanya membelai dagunya. Wanita ini berbicara kepadanya seperti pria tuanya, dan mengingat saat dia pergi pada saat itu, Simen Nu juga menasihati dia seperti ini. Bab 203, Surat Rahasia Simen Nu. Ketika langit timur cerah, di rumah besar klan Simen dari kota Soaring Dragon Kekaisaran Naga Kekerasan, lampu ajaib ruang kerja Simen Nu masih menyala. Simen Nu meletakkan setumpuk kecerdasan dan menggosok pelipisnya. Setelah itu, Simen Nu mengeluarkan dan menyebarkan bulir gambar terbuka. Di dalam, ada lukisan 3 orang. Salah satunya adalah dirinya sendiri, yang lain adalah istri pertamanya Dong Fangwan, dan di antara mereka, ada seorang bocah lelaki yang terlihat hanya berumur 2 atau 3 tahun. Bocah kecil ini memiliki sepasang mata besar yang indah, yang menunjukkan jejak kecerdasan dan semangat. Melihat lukisan ini, wajah lelah Simen Nu menunjukkan sedikit senyuman, dan dia bergumam, "Bocah bodoh ini, dia akhirnya tidak mengecewakanku. Dia terhubung dengan bahkan gadis itu Long Linger, benar-benar membuat ayahmu bangga." Long Zan, mari kita lihat siapa yang akan memenangkan pertempuran. Pada saat ini, Dong Fangwan mendorong membuka pintu dan memasuki ruang belajar dengan teh ginseng. Dan melihat Simen Nu sedang melihat potret Simun Yu yang baru berusia 2 atau 3 tahun di potret keluarga, dia dengan lembut berkata, "Tuhan, kamu juga merindukan Yuer." Mengapa aku merindukan si idiot bodoh itu? Aku hanya dengan santai melihat-lihat, itu saja. Tapi kamu, kesehatan kamu tidak baik, jadi mengapa harus bangun pagi-pagi? Simen Nu meletakkan potret dan berkata dengan prihatin. Dong Fangwan dengan ringan menghela nafas dan berkata, "Tuhan, ini hanyalah penyakit jantung aku. Sudah 2 tahun sejak Yuer meninggalkan klan, aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertahan. Apakah dia sudah makan cukup atau tidak, dan apakah dia mengenakan pakaian hangat atau tidak? Tanpa perlindungan klan, apakah dia ditindas oleh orang lain atau tidak?" Selesai berbicara, mata Dong Fangwan memerah. "Mengapa kamu menangis lagi? Bukankah aku mengatakan dia baik-baik saja?" kata Simen Nu. Dong Fangwan mengambil potret itu dari meja, lalu melihat Simen Yu kecil yang tampan di potret itu. Dia berkata, "Yuer adalah hati dan jiwaku. Tidak dapat melihatnya, hati aku selalu gelisah. Setiap kali aku bermimpi, aku hanya bermimpi tentang dia. Tuhan, dapatkah kamu mengirim seseorang untuk membawanya kembali? Aku hampir menjadi gila. Yah, aku sudah mengirim seseorang beberapa hari yang lalu. Setelah beberapa hari ke depan, kamu ibu dan anak dapat bertemu lagi." Simen Nu menangkap tangan kecil Dong Fangwan dan berkata sambil tersenyum, "Sangat. Bisakah aku benar-benar melihat Yuerku dalam waktu dekat?" tanya Dong Fangwan dengan gembira.
Tentu saja, ini nyata, kapan aku pernah berbohong padamu? Melihat penampilan istrinya yang bahagia, Simennu mengangguk. Ketika dia melihat perubahan putranya, aku khawatir dia akan lebih bahagia. Dongfang Wan dengan gembira berputar-putar di sekitar ruang belajar 2 kali dan berkata, ini tidak akan berhasil, aku harus membeli beberapa furnitur untuknya, dan juga harus memesan beberapa ratus pakaian. Selain itu, dia suka makan masakan aku, tapi sudah begitu lama sejak aku terakhir memasak, aku harus berlatih memasak selama beberapa hari ini. Lebih buruk, bukankah kamu terlalu berlebihan? Simennu berkata sambil tersenyum masam. Berlebihan? Apa yang berlebihan? Anak aku akan kembali, bahkan ini tidak cukup. Oh, benar juga, gadis klan Nangong itu, sudahkah dia kembali? Mari kita menikahi mereka ketika Yuer kembali, itu akan menyelamatkanku dari terlalu khawatir, kata Dongfang Wan. Simennu membelai jenggot dagunya, lalu menganggukkan kepalanya. Dia berkata, ya, Yuer harus menikah. Dalam sekejap mata, dia sudah berusia 20 tahun. Setelah beberapa hari, aku akan pergi untuk berbicara dengan para tetua klan Nangong untuk melakukan persiapan. Saat itu, suara ketukan dengan irama aneh datang, dan Dongfang Wan segera berkata dengan bijak, aku pergi dulu. Tuhan, kamu belum tidur sepanjang malam, tolong pastikan untuk beristirahat sebentar. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Long Yi melayang menuruni gunung. Saat ini, sudah pagi. Dan ketika dia sampai di kaki gunung, dia melihat guru dan murid berolahraga. Melihat Long Yi, masing-masing dari mereka menyambutnya dengan semua senyum, karena Long Yi adalah seorang selebriti di Holy Magic Academy. Long Yi juga menyapa mereka kembali dengan senyum, lalu berjalan menuju asrama perempuan di mana Long Linger tinggal. Gadis ini depresi sepanjang malam, jadi dia harus tenang sekarang. Long Yi, tolong berhenti. Pada saat itu, suara nyaring dan jelas datang dari belakang. Long Yi dengan bingung berbalik, dan melihat seorang pria parubaya dengan janggut kecil berjalan ke arahnya. Long Yi mengenalinya, orang ini adalah guru dari kelas pencuri Departemen Douqi, bernama Nai Tian. Pada saat dia mendengar nama ini, dia hampir tertawa. Perasaan penamaan ayah guru ini benar-benar tiada taraf. Nai Tian, hari itu atau itu suatu hari. Ada apa, Guru Nai Tian? Long Yi bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu mengenal aku? Nai Tian agak bingung bertanya. Hehe, di Holy Magic Academy, yang tidak mengenalmu, guru terkenal Nak Guru itu. Long Yi menjawab sambil tersenyum. Jadi aku juga terkenal seperti ini. Nai Tian berkata sambil tersenyum. Ya, kamu adalah legenda di dunia pencuri, tetapi, mengapa kamu mencari aku? Long Yi tersanjung dengan senyum dan kemudian bertanya. Nai Tian ini benar-benar tidak memiliki reputasi kecil di dunia pencuri. Selain beberapa pensiunan tua, tidak ada yang bisa menyamai keahliannya. Pencuri seperti di kelas, bukan pencuri literal. Nai Tian melihat ke kiri dan ke kanan, dan melihat tidak ada yang memperhatikan mereka. Dia tiba-tiba menyilangkan tangannya, membuat sinyal aneh. Murid Long Yi menyusut. Ini adalah sinyal unik klan Simen dan digunakan untuk konfirmasi awal identitas. Dua orang datang ke tempat terpencil, dan Long Yi dengan santai membuat penghalang. Bawahan Nai Tian menyapa Tuan Muda, ini adalah surat rahasia yang telah dikirim oleh Patriark, mohon lihat, Tuan Muda. Nai Tian berlutut, lalu mengeluarkan gulungan bambu yang disegel dari cincin antariksa, dia menyerahkannya ke Long Yi. Long Yi kaget saat mengambil gulungan bambu. Dia tidak pernah berpikir bahwa tentakel klan Simen membentang begitu lama. Bahkan ada mata-mata di Akademi Sihir Suci, apalagi statusnya juga tidak biasa. Long Yi membuka gulungan bambu, dan sehelai sutra bergulir dari dalam, lalu dia membacanya. Tidak lama kemudian, setelah selesai membaca, dia menggenggam tangan kanannya yang besar, dan ketika dia membuka tangannya lagi, hanya ada gumpalan asap yang melengkung ke atas.
Sutra itu sudah hilang tanpa bekas. Aku ingin tahu apa posisi Guru Na di klan Simen. Long Yi bertanya dengan penasaran. Na Yitian tercengang, dan dia menjawab, tanpa izin patriark, aku tidak bisa mengungkapkan identitas aku sesuka aku. Long Yi menganggukkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, jika tidak ada yang lain, maka kamu bisa pergi dulu. Ya, Tuan Muda. Na Yitian bangkit dan berbalik untuk berjalan. Tetapi tiba-tiba dia berhenti dan berbalik lagi. Dia bertanya, aku harap Tuan Muda akan menghilangkan penghalang terlebih dahulu. Yah, aku lupa itu, hehe. Long Yi tersenyum dan menghapus penghalang dan melihat secara bertahap semakin jauh ke belakang pandangan Na Yitian. Dia tampaknya tenggelam dalam pikiran. Surat ini memang ditulis oleh ayahnya Simen Nu. Surat itu menyatakan bahwa situasi benua gelombang biru semakin rumit, dan kota Soaring Dragon juga mendung karena pergantian kejadian yang tidak terduga, sehingga Simen Nu memintanya untuk kembali untuk membantu. Surat itu juga menyebutkan bahwa ibunya Dong Fangwan sangat merindukannya sehingga sekarang dia sakit. Dia berharap bisa bertemu dengannya segera. Haruskah dia kembali? Long Yi berjalan menuju asrama perempuan sambil berpikir. Sejujurnya, dia sudah tinggal di Mea Principality untuk waktu yang lama. Setelah konvensi petualangan, jika dia tidak terlibat dalam nyala api perang besar ini, maka hari-hari pasti akan tanpa badai dan kejutan. Hari-hari seperti ini tidak buruk untuk dialami sesekali, tetapi jika hari-hari seperti ini bertahan lama, maka Long Yi yang gelisah hati akan merindukan kehidupan yang lebih menstimulasi. Bab 204 Canggung, membantu adik perempuan menyisir rambutnya. Mungkin kembali bukanlah pilihan yang salah. Long Yi berpikir dalam hatinya, tapi dia tidak ingin terlibat dalam kebaikan dan kebencian antar klan. Kalau tidak, pada saat itu, ia pasti akan terlibat dalam minat banyak orang, dan itu pasti akan benar-benar menyusahkan. Segera, Long Yi tiba di asrama perempuan, dan melihat BBO sibuk melakukan pekerjaannya, ia berlari ke asrama perempuan. BBO segera mengangkat kepalanya dan matanya berkilauan, lalu membalikkan kepalanya. Dia melihat Long Yi dengan senyum namun bukan ekspresi senyum. BBO, apakah kamu tidur nyenyak kemarin? Long Yi bertanya sambil tersenyum. Ekspresi BBO sedikit berubah, dan berkata dengan suara serak, anak nakal Bao, masih belum meluncur dengan cepat. Long Yi menyeringai dan yakin bahwa BBO ini adalah pedang perempuan yang berselingkuh dengan kakeknya. Pada awalnya, dia hanya curiga, karena terakhir kali ketika dia berpartisipasi dalam Adventure Convention, dia merasa bahwa mata BBO ini sepertinya akrab. Dan setelah melihat pedang suci wanita itu lagi, dia memiliki kecurigaan, jadi hari ini dia mengujinya, dan tentu saja, dia dapat mengkonfirmasi kecurigaannya. Long Yi naik ke atas, tapi dia masih tenggelam dalam pikirannya. Ada hal-hal yang benar-benar aneh setiap tahun, dan tahun ini khususnya memiliki lebih banyak hal aneh. Dia, seorang suci Saint yang bermartabat, mengapa dia rela mengubah dirinya menjadi seorang wanita tua, dan menjadi penjaga Akademi Sihir Suci? Bagaimanapun, harus ada tujuan. Long Yi dengan mudah membuka pintu kamar asrama Long Linger dan Simen Wuhen, dan memasuki ruangan. Dia dengan lembut menutup pintu. Tidak ada seorang pun di aula, dan suara gemericik air datang dari kamar mandi. Mungkin seseorang sedang mandi di dalam. Long Yi dengan lembut membuka pintu kamar tidur Long Linger, dan melihat selimut brokat dilemparkan ke samping dan tempat tidurnya kosong. Dia menduga bahwa yang ada di dalam kamar mandi pastilah Long Linger. Duduk di sofa lembut, Long Yi menatap pintu kamar mandi, sambil berpikir Long Linger sedang dalam proses menggunakan tangan kecilnya untuk membelai seluruh tubuhnya, termasuk leher giok putih murni, tulang selangka yang indah, puncak-puncak giok, dan bergerak ke bawah menuju perut bagian bawah yang halus, lalu lebih jauh ke bawah. Long Yi merasa sangat panas saat berpikir, dan tatapannya juga menjadi sangat panas. Mungkin dia harus masuk dan mandi pasangan dengan Long Linger, maka dia mungkin lebih yakin dari hatinya sendiri. Long Yi tersenyum sambil memikirkan ini. Karena hasratnya terangsang, ia harus mengambil tindakan. Long Yi berdiri dan dengan ringan berjalan.
Kemudian memegangi pegangan kamar mandi dengan tangannya yang besar, dia dengan ringan membalikkannya. Pintu kamar mandi perlahan-lahan terbuka, dan di tengah-tengah uap, tampilan belakang salju putih yang melengkung dan indah muncul di depan mata Long Yi. Pandangan belakang itu bisa dinilai sempurna, dan terutama pantat putih salju, itu hanya mengguncang perasaan orang. Ini bukan Long Linger. Long Yi kaget di dalam hatinya, karena ia sangat akrab dengan setiap bagian tubuhnya. Meskipun dia Asteris juga cukup cantik untuk membuat orang tercekik, tapi orang di depan matanya ini jelas bukan dia. Linger, aku mandi, mengapa kamu membuka pintu dan masuk? Sebuah suara renyah bergema. Dan sosok Asteris perlahan-lahan berbalik, dan melihat Long Yi ekspresi yang telah berubah dari tergila-gila menjadi kaget, tubuhnya yang menawan menegang, segera memasuki keadaan membatu. Long Yi tertegun menonton telanjang-telanjang Asteris, cukup Asteris, dan selokan samar-samar terlihat di depannya. Hanya, orang ini sebenarnya adalah adik perempuannya si Men Wuhen, ini. Keduanya tercengang melihat satu sama lain untuk sementara waktu. Tiba-tiba, Long Yi adalah orang pertama yang bangun dengan kaget. Dia buru-buru berbalik dan meninggalkan kamar mandi, dia duduk di sofa sambil terengah-engah. Dia tidak dapat menghentikan pikirannya dari pikiran erotis mengingat adegan tadi. Long Yi menggelengkan kepalanya, lalu menamparkan keras dirinya sendiri, sambil berulang kali berpikir, dia adalah adikmu, jadi mengapa kamu membiarkan imajinasimu menjadi liar? Namun hatinya memiliki semacam kesenangan tabu, dan ada suara lain di hatinya, yang mengatakan, adik apa, kamu bukan si Men Yu yang asli, dalam hal jiwa, kalian berdua adalah orang asing, jadi mengapa tidak? Jantung Long Yi bergetar, tetapi ia dengan kuat mencubit dirinya sendiri dengan tangan besarnya, sampai pikiran jahat ini benar-benar hilang. Di sini Long Yi berada dalam dilema tidak tahu bagaimana cara memuridkan dirinya, dan ada di dalam kamar mandi, namun si Men Wuhen bahkan lebih tidak tahan lagi. Dia berjongkok, sambil membenamkan wajahnya ke telapak tangannya, membiarkan semprotan air di punggungnya yang halus. Si Men Wuhen sangat malu di dalam hatinya, tetapi hal yang paling penting bukanlah rasa malu ini, melainkan kebahagiaan yang muncul di hatinya di tengah-tengah rasa malu. Long Yi adalah kakaknya, dan dia mencintainya, jadi dia tidak merasa bahwa dia menderita kerugian setelah dia melihat tubuhnya, malah merasa agak bahagia. Tetapi karena perasaan ini, dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi Long Yi sekarang. Dia takut membiarkan dia tahu rahasia kecilnya, kalau tidak, apakah dia akan membencinya dan tidak membiarkannya tinggal di sisinya. Si Men Wuhen ragu-ragu di kamar mandi untuk waktu yang lama. Dan akhirnya, dia berdiri tegak, dan memandangi gadis cantik dan lembut dengan mata kabur, pipi merah cerah dan aura cinta yang memancarkan berdiri di tengah-tengah kabut, tercermin di cermin ajaib. Si Men Wuhen menarik napas dalam-dalam dan mengingat kembali pembicaraannya dengan BBO. BBO mengatakan bahwa jika dia tidak bisa memisahkan dirinya dari prasangka duniawi dan secara paksa mencintai Long Yi, maka dia harus meninggalkannya. Tetapi jika dia benar-benar ingin tinggal di sampingnya, maka tidak memiliki pikiran yang mengganggu dan hanya menjadi saudara perempuannya. Membuang prasangka duniawi, bukan karena si Men Wuhen tidak memikirkan hal ini, dia telah mempertimbangkan begitu banyak sehingga bahkan jika dia ditakdirkan menjadi seekor ngengat yang melesat dalam nyala api, dia akan membakar hidupnya sendiri untuk mencintainya. Cintanya kuat, dan cintanya tidak akan bergerak meskipun gunung-gunung runtuh dan bumi hancur. Tapi, dia benar-benar bukan gadis tanpa kecerdasan. Dia dan Long Yi bukan individu tunggal. Jika masalah ini terungkap, maka klannya akan dipermalukan. Selain itu, yang paling dikhawatirkannya adalah, setelah mengetahui hal ini, Long Yi akan meninggalkannya. Jadi, karena dia memiliki terlalu banyak gangguan, dia memutuskan untuk tetap di samping Long Yi sepanjang hidupnya sebagai adik perempuannya. Bahkan jika dia peduli tentang dia hanya sebagai adik perempuannya, dia akan puas. Setelah memikirkan ini, kulit si Men Wuhen secara bertahap kembali normal. Dia menyeka tubuhnya dan setelah mengenakan pakaiannya, dia berjalan keluar. Kakak kedua, mengapa kamu tidak mengetuk ketika masuk? Untungnya,
Kamu adalah saudara lelaki aku yang kedua, jika tidak, aku akan sangat malu bahwa aku akan bunuh diri. Kata si Men Wuhan dengan nada tidak puas dan indah. Kemudian duduk di samping Long Yi, dia memegang lengannya tanpa ragu, sama seperti sebelumnya. Long Yi kaget, kata-kata ringan dari si Men Wuhan yang bahkan tidak mencoba untuk menutupi membuat suasana canggung di antara mereka menghilang tanpa jejak. Ini membuat Long Yi malu karena memiliki pikiran jahat beberapa saat yang lalu, dan pada saat yang sama, dia diam-diam mengagumi adik perempuannya juga. Dia benar-benar sangat cerdas. Ya, kakak kedua salah. Kakak kedua melihat bahwa tidak ada seorang pun di dalam kamar tidur Ling'er, jadi kupikir yang ada di dalam kamar mandi adalah dia, hehe. Long Yi tersenyum dan berkata sambil membelai rambut basah si Men Wuhan. Kakak kedua yang bodoh. Pagi-pagi sekali, Ling'er datang ke kamarku dan tertidur. Si Men Wuhan tersenyum seperti bunga, tetapi tidak ada yang tahu kepahitan di hatinya. Ini, saudara laki-lakimu yang kedua bukanlah makhluk surgawi, jadi bagaimana aku bisa tahu bahwa dia berlari ke kamarmu? Long Yi tertawa lalu berbalik, dia mengambil rambut si Men Wuhan dengan tangannya, dan menggunakan kekuatan internal, udara hangat yang menyenangkan membungkus rambutnya yang panjang. Setelah itu, dengan uap air tebal naik, rambutnya cepat kering, menjadi kenyal dan halus. Si Men Wuhan setengah menutup matanya, menikmati gerakan hangat Long Yi ini. Sekarang dia bahkan lebih bertekad untuk mengubur cintanya di lubuk hatinya, seperti ini dia akan selalu menjadi adik perempuan Long Yi terdekat, dan menarik kehangatan alami dan nyaman seperti itu dari hatinya. Kakak kedua, bisakah kamu membantuku menyisir rambutku? Si Men Wuhan tiba-tiba bergumam. Sisir rambut kamu. Oke, keahlian kakak kedua kamu tak tertandingi di dunia, kata Long Yi sambil tersenyum. Dalam kehidupan sebelumnya, dia mencoba-coba menata rambut juga, karena kadang-kadang target misinya adalah seorang wanita, dan berbicara tentang hal-hal yang paling diminati wanita adalah cara paling efektif untuk mendekati mereka, jadi dia harus menyadari hal ini. Aspek sampai batas tertentu. Sen Men Wuhan duduk dengan punggung menghadap ke arah Long Yi. Dan rambut halus hitam pekatnya digantung lurus seolah-olah air terjun. Rambutnya lembut seperti satin, sejujurnya terlalu indah. Long Yi belum pernah melihat rambut seindah itu di dunianya sebelumnya. Tangan Long Yi di rambut si Men Wuhan bergerak dengan terampil. Temperamen si Men Wuhan sangat anggun, dan ada sedikit penampilan di atas daya tarik material duniawi juga. Jadi Long Yi tidak menghiasi rambutnya terlalu berlebihan, hanya dia memindahkan rambut halus di samping dua telinganya dan berguling. Mereka menjadi bentuk lili, lalu memperbaikinya. Setelah itu, dia menyisir poni, dan menyisir rambut di punggungnya, menumpuk lapisan demi lapisan, dan menggunakan ki sejatinya untuk menggulungnya. Seperti ini ketika mereka menggantung dengan longgar, dia akan terlihat seperti gadis muda yang cantik dari sebuah anime, terlihat tidak nyata. Kakak kedua, masih belum selesai, apakah kamu membuat adik perempuanmu yang cantik dan cantik menjadi iblis perempuan yang berasal dari neraka? Si Men Wuhan bertanya agak cemas. Ini hampir selesai. Long Yi menjawab, dan setelah mengotak-atik beberapa kali, dia berhenti. Kemudian berjalan ke depan si Men Wuhan, dia menatapnya. Lalu dia segera menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mengapa? Apakah aku tidak tampan? Si Men Wuhan bertanya. Long Yi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, tidak, terlalu cantik, cukup cantik tanpa tandingan. Ah, jika kamu berjalan keluar seperti ini, maka kamu pasti akan membantai kami, kawan. Kenapa? Si Men Wuhan bertanya. Ketika mereka melihatmu, kamu akan mencuri jiwa mereka, bukankah ini pembantaian? Long Yi tersenyum dan berkata, benci, kalau begitu saudara kedua, kenapa jiwamu tidak dicuri olehku? Si Men Wuhan terkikik dan berkata, karena, saudara laki-lakimu yang kedua telah mengalami banyak sekali keindahan, jadi bagaimana kamu bisa membandingkan saudara laki-laki kedua dengan anak-anak hijau itu? Long Yi berbicara omong kosong. Dia tidak mengatakan, tetapi pada kenyataannya, bahkan dia juga kehilangan semangat untuk sesaat tadi.
Dia harus mengakui bahwa Simen Wuhen benar-benar keindahan unik yang luar biasa di dunia ini, dan terutama setelah hanya mandi, tubuhnya menyebarkan aroma yang jelas dan manis, yang benar-benar godaan fatal bagi setiap pria. Pada saat itu, pintu kamar Simen Wuhen tiba-tiba terbuka, dan Longlinger mengenakan piyama berdiri di ambang pintu. Dia tercengang melihat saudara yang tertawa. Bab 205, Enri Sui Ruoyan. Simen Wuhen berbalik, dan ekspresinya menegang, lalu tak lama kemudian kembali normal, dan dia berkata sambil tersenyum, "Linger, kau bangun, lihat, saudara kedua membantu aku mengikat rambutku, bukan ini indah?" Longlinger dengan takut-takut melirik Long Yi sekilas, dan berjalan mendekat, lalu memandang Simen Wuhen yang memiliki gaya rambut yang sangat indah. Kedua bunga lili itu terbuat dari rambutnya di samping telinganya, dan rambut panjang itu menggantung di punggungnya. Ini benar-benar sangat indah. Pada saat ini, Simen Wuhen berdiri, dia berputar sekitar 2 kali, dan rambut sutranya yang hitam pekat menggantung di pinggangnya terbang bersama dengan rotasi tubuhnya, dan dia tampak seperti perempuan surgawi yang telah turun ke manusia. "Dunia cantik," Longlinger bergumam, dan matanya menunjukkan iri. "Sangat. Aku akan pergi dan melihatnya sendiri." Simen Wuhen tersenyum dan bergegas ke kamarnya, lalu duduk di depan meja riasnya. Dia dengan kosong menatap gadis muda yang sangat cantik itu tanpa sedikit pun kekurangan di cermin. Pikirnya, apakah ini benar-benar dia? Simen Wuhen melihat ke kiri dan ke kanan, lalu dia berlari keluar dengan gembira. Setelah itu memeluk leher Long Yi dengan penuh semangat, dia tiba-tiba mencium wajahnya. Kemudian menatap Longlinger, dia berkata sambil menyeringai, "Linger, aku menciummu suamimu, tidak masalah oke?" Longlinger memandang ke arah Long Yi, dia secara alami tidak keberatan dengan ini. Meskipun saudara kandung yang begitu dekat seperti ini sangat jarang di Blue Waves kontinen, tetapi itu tidak seperti mereka benar-benar tidak ada di antara mereka, jadi ini tidak tampak abnormal di matanya. Sekarang dia hanya khawatir tentang apakah Long Yi masih kesal dengan dia di dalam hatinya setelah masalah kemarin. Dia berpikir sepanjang malam, dan sekarang meskipun masih ada beberapa kebingungan, tetapi dia tahu bahwa dia benar-benar jatuh cinta padanya. Tetapi masih ada rasa sakit yang datang dari lubuk hatinya, dan jika dia memalsukan itu, maka orang hanya bisa mengatakan bahwa rohnya memiliki masalah serius. Long Yi memandang Longlinger yang menatapnya dengan ekspresi menyedihkan, lalu memegang pinggangnya dengan tangan besar, dia menariknya ke dadanya. Setelah itu, sebelum Longlinger bisa bahagia, dia memukul pantatnya beberapa kali. Dan rasa sakit yang membakar membuat Longlinger menangis, tetapi dia bahagia di dalam hatinya. Ini berarti Long Yi memaafkannya. "Linger, mulai sekarang, tubuhmu dan juga hatimu adalah milikku. Jika kau berani membiarkan mereka lari sedikit pun, maka aku akan memukul pantatmu sampai mereka terbelah. Apakah kamu mengerti?" Long Yi mengangkat dagu Longlinger dan berkata sambil menatapnya dengan tatapan yang dalam. "Mehem." Longlinger menggigit bibir bawahnya dan mengangguk. Long Yi mengangguk puas, lalu membungkuk, dia mematuk bibir Longlinger tiba-tiba. "Kakak kedua yang bau, jika kamu ingin menjadi intim, maka cari tempat yang tidak ada orang di sini. Di sini, kamu meracuni aku," pikiran gadis dewasa ini. Simen Wuhen cemberut karena ketidakpuasan. Longlinger dengan malu-malu berjuang bebas dari dada Long Yi, lalu mundur di belakang Simen Wuhen. Long Yi hanya tersenyum, lalu duduk di atas soda, dia berkata dengan santai, "Aku sudah memutuskan. Setelah beberapa hari, aku akan kembali ke Soaring Dragon City, akankah kalian berdua juga kembali bersama denganku?" "Tentu saja, ini luar biasa, kami akhirnya kembali ke rumah." Simen Wuhen dan Longlinger dengan penuh semangat melompat. Menoleh ke belakang, sudah lebih dari setahun sejak mereka meninggalkan rumah. Mereka tidak pernah meninggalkan rumah untuk waktu yang lama sebelumnya. Setelah bahagia sebentar, Simen Wuhen kembali ke akal sehatnya dan berkata, "Kakak kedua, mengapa kita tidak segera berangkat? Apakah kamu memiliki sesuatu yang lain untuk ditangani?" Long Yi mengangguk.
Putri peri Lucia, apalagi Barbarian Bull, yang kekar tidak datang untuk mencarinya dan dia ingin sekali melihat mereka, jadi dia memutuskan untuk pergi ke hutan Elven sebelum kembali ke rumah. Saudara kedua, ada apa? Bukankah kamu hanya akan mencari adik perempuan lain? Simen Wuhen tertawa kecil dan bertanya. Kamu benar, aku akan pergi ke hutan Elven. Long Yi mengakui sambil tersenyum. Bagaimanapun, mereka sudah jelas tentang perilakunya yang romantis, jadi tidak perlu bersikap tertutup. Apakah itu untuk mencari peri yang cantik itu? Long Linger bertanya, sambil mengingat peri yang cantik dan murni di sebelah Long Yi yang dia lihat pada waktu itu di Mea Principality. Iya nih. Long Yi mengangguk. Kalau begitu bawa kita bersama, aku sangat ingin melihat hutan Elven yang legendaris. Aku mendengar bahwa tempat itu sebanding dengan negeri dongeng, dan merupakan tempat paling indah di benua gelombang biru. Simen Wuhen menarik lengan baju Long Yi, dan meminta. Dan Long Linger juga menunjukkan ekspresi harapan yang tulus. Long Yi berpikir sebentar, sepertinya tidak ada masalah dalam membawa mereka ke hutan Elven. Selain itu, dia tidak tahu kapan dia akan kembali ke Mea Principality lagi, jadi dia mengangguk setuju. Melihat ini, kedua wanita itu langsung bersorak dan menjadi bersemangat. Dan setelah mengobrol dan tertawa sebentar, penghalang yang diproduksi oleh Long Linger dengan cepat menghilang dengan jejak. Sekarang mereka kembali ke keadaan saling menempel seperti lem. Pada siang hari, Lin Na datang mencari dua wanita, dan melihat Long Yi, dia tertegun sebentar. Dan lagi-lagi melihat Long Linger duduk di pangkuan Long Yi, dia bergumam di dalam hatinya. Keduanya tegang kemarin karena alasan yang tidak diketahui, tetapi bagaimana bisa mereka kembali seperti sepasang kekasih saat ini? Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Kakak kedua, pelayanmu ada di sini, cepat membuatnya lari untuk tugas. Simen Wuhen tertawa kecil. Long Yi tersenyum dan berkata, karena dia tidak mengakui, lupakan saja. Aku tidak membutuhkan pelayan seperti ini yang tidak mengakui kekalahannya. Wajah cantik Lin Na menjadi merah, lalu dia mendengus, siapa bilang aku tidak akan mengakui, aku, Lin Na adalah orang yang setia pada kata-kataku. Long Yi terkejut, lalu melengkungkan bibirnya, dia berkata, bukankah kakekmu memberimu pelajaran kemarin? Aku tidak membutuhkan pelayan yang hatinya tidak mau. Lin Na melotot dan berteriak, jangan bicara omong kosong, karena aku setuju bertaruh aku akan menerima kerugian, aku tidak akan menjadi kura-kura. Long Yi tersenyum, jadi seperti itu. Tapi wajahnya yang tampan merosot dan dia berkata, Bold Maid, sebenarnya menggunakan nada seperti ini untuk berbicara dengan tuan, masih belum menuangkan secangkir teh untuk tuanmu. Lin Na tertegun sebentar, lalu berkata sambil tersenyum, ya, tuan. Setelah selesai berbicara, dia menuangkan secangkir teh, lalu memberikannya kepada Long Yi. Dia berkata sambil tersenyum, tuan, tolong minum teh. Long Yi mengambil secangkir teh, kemudian melihat Lin Na yang bersemangat tinggi. Dia tidak bisa tidak berpikir, kenapa gadis ini sangat bahagia, mungkinkah kecenderungan masokis bersembunyi di dalam hatinya yang paling dalam. Long Yi meneguk seteguk teh, dan dengan hati-hati mengukur fitur wajah Lin Na yang halus, rambut merah, dan sosoknya dengan lekuk tubuh yang bagus, yang memberi orang semacam perasaan provokatif. Mengapa kamu melihat aku seperti ini? Melihat Long Yi menatapnya, Lin Na tidak bisa membantu tetapi berkata dengan marah, merasa agak malu. Mata Long Linger menyala. Mendengar nada Lin Na, yang tampaknya agak memiliki komposisi akting genit, dia tahu bahwa ini benar-benar sinyal yang berbahaya. Hehe, tidak bisakah aku melihat pembantuku? Aku tidak akan bisa melihat setelah aku pergi, kata Long Yi sambil tersenyum. Lin Na tercengang dan bertanya, kalian semua pergi? Sudah lama sejak kita keluar, jadi kita harus kembali sekarang, jadi kamu bisa melupakan taruhan itu, kata Long Yi. Tapi, Lin Na tergagap karena dia tidak tahu harus berkata apa. Sekarang dia memiliki perasaan yang kompleks di hatinya, dan juga memiliki perasaan pahit dan sedih. Jangan tetapi, kamu adalah cucu lelaki tua Puxiusi itu,
dan aku masih takut dia menggunakan apinya untuk memanggangku menjadi arang. Long Yi tersenyum dan berkata. Lin Na memelintir ujung keliman jubahnya, lalu dengan wajah menegang, dia berkata, kira kamu punya hati nurani, aku juga dengan tak sabar menantikan ini, yang ingin menjadi pelayan kamu, lelaki yang bau ini. Long Yi mengangkat bahu, lalu merasakan perutnya, dia berkata, begitu lapar, mari kita pergi makan. Setelah 4 orang meninggalkan gedung, dalam perjalanan, siapa yang mengira bahwa mereka secara kebetulan akan bertemu Su Ruoyan yang baru saja keluar dari kelas, dan dia juga bergabung dengan mereka. Dengan keindahan yang mengelilinginya, ia secara alami menarik ribuan dan puluhan ribu tatapan, di antaranya, beberapa dipenuhi dengan kecemburuan, dan beberapa dipenuhi dengan kekaguman. Long Yi berkulit tebal, wajahnya tidak menjadi merah, juga tidak merasa gugup, dan dengan santai menerima tatapan semua orang. Jujur, perasaan seperti ini sangat baik. Namun sekarang dia adalah legenda besar Akademi Sihir Suci. Bahkan jika dia meninggalkan Akademi Sihir Suci akhirat, tidak ada yang bisa mencapai legendanya. Di Intoxicated Fragrant Building, pemilik itu dengan hormat menyambut mereka dan membawa mereka ke ruang pribadi VIP sebelumnya. Tampaknya Feng Ling telah menginstruksikannya. Di dalam ruangan, Sui Ruoyan akhirnya mengetahui tentang berita Long Yi pergi dari mulut gadis-gadis lain. Tiba-tiba dia terkejut, dan sendok yang dipegangnya juga jatuh. Reaksinya sangat besar sehingga mengejutkan semua orang. Setelah lama, Sui Ruoyan kembali ke akal sehatnya, dan diam-diam mengambil sendoknya yang jatuh, dia tanpa sadar mencampur makanan di dalam mangkuknya. Dan setelah waktu yang lama, dia dengan lembut bertanya, apakah kamu benar-benar pergi? Apakah kamu tidak akan kembali? Long Linger memandang Long Yi, lalu menggunakan tangan kecilnya untuk mencubit pinggangnya dengan kejam. Bajingan kotor genit ini, dia bahkan bermain-main dengan guru, dia benar-benar ingin merobek sudut mulutnya yang sering memiliki senyum menggoda digantung di atasnya, kemudian melihat bagaimana dia akan memikat orang lain lagi. Long Yi mendesis, lalu mengulurkan tangan besarnya, dia mengulurkan tangan di antara paha Long Linger, lalu seluruh tubuh Long Linger tiba-tiba melemah, dan tangan kecilnya yang terletak di pinggangnya juga berubah dari cubitan ke pelukan. Tentu saja, aku akan kembali, aku ingin tahu berapa lama kamu akan menungguku. Kata Long Yi. Begitukah? Sui Ruoyan tanpa sadar menjawab. Suasana ruangan tiba-tiba menjadi dingin dan semua wanita lain juga tampaknya tenggelam dalam pikiran, menjadi linglung. Long Yi meletakkan sumpitnya, lalu melihat ekspresi berbeda dari semua wanita, dia membuat senyum masam di dalam hatinya, sial, semua membuatku tertekan. Kalian semua terus makan, aku akan ke kamar kecil. Long Yi agak tidak sanggup menanggung atmosfer menyedihkan seperti itu, jadi dia bangkit dan pergi. Setelah memasuki toilet, dia membuka kancing celananya dan bersiul dengan nyaman sambil melepaskan limbah cairnya. Dan pada saat itu, pintu toilet tiba-tiba dibuka dengan keras, dan Sui Ruoyan dengan ekspresi marah masuk. Long Yi yang sedang dalam proses merasa nyaman dan segar, melihat seorang wanita bergegas masuk, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia hampir pipis di celananya sendiri. Kemudian dengan tergesa-gesa menahan kencingnya, dia dengan bingung meremas pria besar itu ke celananya. Untuk apa kau datang ke sini, kamar kecil wanita di seberang? Kata Long Yi sambil tersenyum masam. Sui Ruoyan dengan marah melotot ke Long Yi, lalu setelah mengunci pintu toilet, dia berjalan menuju Long Yi langkah demi langkah. Long Yi merasa sangat gugup, wanita ini tidak terlalu normal, mungkinkah dia ingin mendorongnya ke dalam toilet ini? Bersambung.